2 jam. Capek banget. Oke, baik, selamat siang semuanya. Selamat datang di trip Kebun Raya Bogor. Ini saya selaku driver sekaligus pemandu kalian. Kita akan berkeliling Kebun Raya Bogor sambil saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Kebun Raya Bogor ini. Kebun Raya Bogor didirikan pada tanggal 18 Mei 1817 oleh Profesor Reinward. Beliau adalah ahli botanikal dari Jerman. Dan untuk Kebun Raya Bogor ini memiliki luas 87 hektar, di mana di dalamnya terdapat kurang lebih 15.000 koleksi tanaman dan pohon yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Dan rata-rata koleksinya itu tanaman-tanaman tropis di dalam sini. Seperti di depan, di sebelah kanan bawah sini ada taman akuatik, koleksinya dari tanaman-tanaman yang tinggal di air. Serta koleksinya seperti ada pisang air, talas air, padi-padian, dan juga masih banyak koleksi lainnya di bawah sana. Lalu untuk kelompok yang di depan lagi, sebelah kanan dan kiri ini koleksinya dari palem dan family-nya palem. Family-nya palem di sini seperti ada salak, ada kurma, sawit, dan sagu. Untuk salaknya yang sebelah kanan sini, dan yang biasa berbuah ada di bagian bawah sana. Ini juga ada akses utama menuju taman akuatik tadi. Lalu untuk kurmanya ada di sebelah kiri sini, satu pohon yang ditopang besi, itu pohon kurmanya. Kurmanya di sini berhasil berbuah 1 kali, tapi sampai saat ini belum pernah berbuah lagi. Karena kan salah satu faktornya iklim dan cuaca, dan ada yang bilang kurma berbuah butuh pasangan. Saat ini tinggal sisa 1 pohonnya. Oh my god. Boleh dicariin Ibu. Dan yang depan lagi sebelah kanan sini yang besar-besar ini koleksinya dari pohon kapuk atau pohon randu yang biasa dipakai untuk isiannya kasur, bantal, guling. Biasa kapuknya di sini berguguran di antara bulan September sampai Oktober. Yang belakang itu kurang lebih usianya 147 tahun. Yang paling depan ada 2, ini sebutannya randu kembar. Usianya sama, kurang lebih 103 tahun keduanya. Randu kembar. Yang depan ini taman utamanya namanya Taman Astrid. Di atasnya ada restoran juga namanya Restorasa. Untuk Taman Astridnya ini diambil dari nama Ratu Belgia, yaitu Ratu Astrid yang dulu pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor tahun 1928. Tujuannya untuk honeymoon dulu ke sini dan diabadikan sebagai nama tamannya Taman Astrid. Kalau untuk yang di kiri sini ada Tugu 2 Abad atau monumen 200 tahun Kebun Raya Bogornya tahun 2017 lalu. Jadi kalau 18 Mei tahun ini usia Kebun Raya Bogornya sudah 206 tahun. Lewat depan istana nggak kita nih Pak? Kalau depan istana enggak Pak, karena depan istana ada di jalan raya. Kalau yang di dalam Kebun Raya Bogor bagian belakangnya, belakangnya itu adanya di tempat naik shuttle bus di belakangnya. Itu hanya bisa diakses oleh pejalan kaki dan pesepeda ke dekatnya itu. Kalau untuk bunga yang kanan ini penyekat 2 jalur yang ditanam selang-seling seperti ini hadiah dari Kebun Raya Bogor untuk Ratu Astrid tadi, yang melambangkan atau mewakilkan 3 warna. Warna merah pada bunganya, warna hitam pada daun dan tangkainya, lalu warna kuning pada bunganya lagi. Merah, hitam, dan kuning melambangkan warna benderanya Belgia. Nama bunganya bunga kana atau biasa disebut juga bunga tasbih. Bunga tasbih. Untuk koleksi pohonnya di kanan dan kiri ini yang tinggi pohon damar, yang biasa kayu atau batangnya dipakai untuk membuat korek api, dan getahnya juga bisa dipakai untuk membuat lilin damar ini. Nah, depan lagi di kiri dalam sini ada beberapa koleksinya dari pohon baobab dari Afrika atau sebutannya pohon terbalik, karena kalau dilihat akarnya seperti tumbuh ke atas dan batangnya seperti tumbuh ke bawah. Cuman kalau di sini pohonnya kecil, kalau di habitat aslinya jauh lebih besar dibanding di sini. Dikarenakan iklim dan cuacanya tidak mendukung juga pohonnya untuk tumbuh maksimal di sini. Nah, kalau mau ke
daerah sini biar nggak capek bisa masuk juga lewat pintu yang depan sebelah kanan. Ini ada pintu 3 Kebun Rebo Gor. Pintu keluar masuk, keluarnya menuju Jalan Pajajaran. Ini pintu akses tercepat menuju taman utamanya, resto dan geria anggrek di sebelah kiri bawah. Dia sebelah kirinya geria anggrek atau rumah anggrek. Dia koleksi-koleksi anggrek, ada yang hasil persilangan dan kultur jaringan. Tapi yang baru bisa dikunjungi untuk umum bangunan yang depan, yang belakangnya belum, karena masih nunggu peresmiannya. Untuk masuknya tanpa tiket lagi, cuman ada jadwal tutupnya. Tutupnya itu hanya hari Senin dan Selasa saja, Rabu sampai Minggu ini buka. Ini di belakangnya ada laboratorium kultur jaringannya, dan yang baru ada di sampingnya lagi ada 2 rumah kaca yang dibuat lebih besar untuk anggrek juga. Yang kiri ini tempat pembibitannya. Jodoh lewat. Dapat jodoh lagi atau belum berjodoh? Belum. Oh. Ya, kalau yang kanan sini koleksinya pohon jeruk hutan. Jeruknya jatuhan di bawah, warna hijau, bentuknya lonjong seperti kedong-dong. Tapi jeruk ini kebetulan bukan untuk dikonsumsi. Biasa dipakainya untuk aroma terapi, kalau tidak pengharum ruangan. Rumputnya bang. Enggak bang. Kalau yang kiri sini di daerah Pagar Putih dari depan sampai belakang itu koleksinya tuh obat-obatan, rempah-rempah dan juga kopi. Nanti untuk koleksi kopinya ada di bagian bawah di dalam pot kotak-kotak. Ada 2 jenis juga, robusta dan arabica. Depan lagi di kanan sini ada taman lagi namanya Taman Garuda atau Taman Sujanakasan. Kenapa disebut Taman Garuda? Karena tanaman yang ungu dan hijau di tengah sana jika dilihat dari dalam sini atau dari atas bentuknya seperti lambang burung Garuda. Nah, untuk contoh fotonya nanti bisa dilihat di papan hijau depan ini yang bagian bawah. Itu fotonya. Hai Mister. Nah, depan lagi sebelah kiri ada buah yang menggelantung bentuknya seperti asam tapi bukan asam. Nama buahnya ini sosis Afrika. Sosis Afrika. Ya, sosis Afrika ini biasa dipakainya untuk makanannya hewan, tapi hewan pun yang bisa makan buahnya ketika masih di pohonnya. Karena kalau buahnya sudah jatuh dan dibiarkan selama 12 jam, buahnya akan terkontaminasi kurang lebih 70% alkohol. Jadi memabukkan. Di depan kita akan menyeberangi jembatan namanya Jembatan Surya Lembayung. Dan yang akan terlihat jelas dari atas di bawah aliran Sungai Ciliwung. Ini sungai yang awalnya dari puncak dan akan menuju Jakarta sungainya. Wow, segar sekali. Ini Ciliwung bang. Iya. Jadi kalau mau berenang dari sini boleh sampai Jakarta, Bapak. Gak ada asuransinya bang. Nggak ada aturan. Apa bang? Monggo. Depan ini kawasan hutannya, koleksi pohon-pohon yang memiliki batang atau kayu kuat dan keras seperti family-nya meranti, jati yang biasa dipakai sebagai bahan baku pembuatan mebel atau furniture. Dan nanti di depan sana juga ada salah satu pohon ikoniknya, itu pohon meranti. Di depan sana di pertigaan ada 2 pohon yang cukup besar, sebutannya pohon jodoh. Jadi kakak yang tanya yang belakang pohon jodoh. Di depan tuh di pertigaan pohon jodohnya. Kenapa disebut pohon jodoh? Karena itu adalah 2 pohon yang berbeda jenis tapi bisa hidup berdampingan dari zaman Belanda hingga saat ini. Di pohon yang kirinya pohon meranti tembaga dari Sumatera, yang kanannya pohon araratu ficus atau family-nya beringin dari Malaysia. Ini tahun tanamnya sama, tahun 1866. Jadi usianya kurang lebih 157 tahun. Yang kiri diibaratkan sebagai pria dan yang kanan sebagai wanitanya. Nah, ini terkenal karena mitosnya juga. Katanya kalau ada laki-laki dan perempuan kenalan atau foto di antara pohon ini secara tidak sengaja, katanya akan berjodoh mitosnya. Turun di sini. Berhenti dulu bang. Nggak boleh motor dulu bang. Nggak bisa, Pak. Kali dapat jodoh lagi. Lagi. Dapat lagi, Pak. Kasihan yang belum dapat, Pak. Bagi-bagi dulu. Nah, kalau di depan lagi sebelah kanan di daerah Pagar Hijau ini merupakan salah satu situs cagar budaya komplek Makom Kramat. Makomnya dari Ratu Galuh, Mangku Alam Prabu Siliwangi, istrinya Prabu Siliwangi.
Ada Mbah Jeprapang lima perangnya, ada Mbah Baul patinya, dan Selendang Galuh Pangkuan anaknya Ratu Galuh. Pak boleh ziarah nih? Boleh, boleh. Boleh ya? Buka untuk umum, masuknya ke sini, ini nama-namanya. Nah, kalau jembatan ikoniknya dulu itu yang kiri ini, jembatan gantung atau jembatan merah. Dimana jembatan ini dulu itu terkenal karena mitosnya juga, tapi mitos yang dipercayanya cukup buruk. boleh ya? Ya. Oh, boleh foto itu ya? Katanya kalau ada sepasang kekasih nyeberangi jembatan tersebut, hubungannya akan putus setelahnya. Oke, saya bawa. Tapi kalau sekarang udah ditutup jembatannya karena yang putus jembatannya sekarang. Oh, yang Putus jembatannya. Malah jembatannya yang putus. Salah satu tali penyangganya ada yang putus dia. Itu udah 150 tahun ya. 157. 150. Ya. Kak itu overload ya kak ya mobilnya kak. Oh, itu bisa nyewa bawa sendiri, Pak? Iya emang bawa sendiri yang itu. Kalau yang kanan sini pohon yang akarnya pipis seperti papan, namanya cukup unik juga, namanya pohon kenari babi, asalnya dari Maluku. Kenari Ini babi? tahun tanamnya 1855. Kenapa disebut pohon kenari babi? Karena kalau di habitat aslinya, sela-sela akarnya itu digunakan untuk tempat tinggal Babi ya? atau tempat bersembunyinya babi hutan. Cuman kalau di sini nggak ada babinya. Jadi nanti kalau ke dalam sini jangan foto di sela akarnya dulu. Itu ujung Pak. Aduh. Ih, babi. Parah mas, berarti temennya. Pak itu berarti pohon yang paling tua dong? Iya salah satunya itu. Ya, ribuan umurnya. Kalau yang kanan lagi ditandai dengan papan warna hijau di daerah tebing sana. Ya. Itu tempat mekarnya bunga bangkai raksasa atau nama aslinya Amorphopalus titanum. Di mana bunga bangkai raksasa sendiri mekarnya tidak tentu, tapi untuk estimasi waktunya sekitar 3 sampai 4 tahun sekali. Dan terakhir mekar di tebing sana tahun 2020 waktu awal pandemi. Tapi makannya di daerah situ aja tuh? Iya di daerah tebing situ. Nah, kalau di kanan lagi banyak orang lagi berkumpul, ada gayung juga dan ada orang yang cuci muka. Itu namanya sumur kahuripan atau kehidupan. Karena dari dulu hingga sekarang airnya tidak pernah kering walaupun tidak dalam. Jadi dasarnya kelihatan jelas dan itu dipercaya dengan mitosnya juga. Katanya kalau ada orang yang cuci muka pakai airnya, katanya akan awet muda Nah, mitosnya. di situ ntar. Dari zam-zamnya Kalau Indonesia. udah tua tetap aja, sampai tua. Jadi nanti kalau keliling boleh ngambil air dulu ke situ. Gak perlu skincare. Enggak ya? Boleh. Banyak biasanya yang minum. Nah, jadi tadi itu kita sudah memutari kebun raya Bogor di bagian bawah. Kita masih menuju bagian atas. Oh, Ada iya, seperempat tadi lewat lagi sini. menuju komplek Lewat makam sini, Belanda guys. di atas sana. Wow. Jarang ini Jadi kalian sudah dijelasin Depan lagi ada di sebelah kanan atas ini pohon kayu ulin atau kayu besi dari Kalimantan. Yang biasa kayu atau batangnya itu digunakan sebagai bantalan rel kereta api atau bahan baku pembuatan kapal. Karena kalau kayunya kena air, kena panas terus, Semakin dia keras. semakin kuat dan keras, bukan semakin laku. tuh kayu unggulan bang, kalau tempat kami tuh. Nah, depan lagi ini ada jalan belok kiri akses menuju Taman Meksiko. Di dalam sana koleksinya kaktus-kaktus atau sukulen yang rata-rata asalnya dari Meksiko. Seperti kaktus euphorbia, kaktus yucca, kaktus cowboy, bunga tulang naga, pir berduri. Kalau untuk yang kanan sini koleksinya paku-pakuan atau pakis. Di depan lagi yang cukup tinggi ini ada pohon eucalyptus alba atau pohon minyak kayu putih dari Flores. Ini yang tinggi ini. Ya, untuk wanginya bisa diambil dari daunnya dan hangatnya diambil dari kulit batangnya. Jadi nanti kalau masuk angin bisa digesekin badannya ke batangnya. Sekalian dikeruk jadinya. Depan lagi di kiri atas pohon yang akarnya menjalar ke bawah itu namanya pohon kayu raja atau Compasia excelsa. Asalnya dari Kalimantan juga, dimana kalau ditanam di habitat aslinya tinggi pohonnya bisa sampai 80 bahkan bisa sampai 90 meter. Makanya disebutnya pohon kompas karena saking tingginya jadi pucuk pohonnya bisa dilihat dari segala arah. Fungsinya seperti kompas penunjuk arah. Berapa lantai? Depan lagi di kanan
kanan sini ada monumen warna putih namanya Monumen Lady Raffles. Ini monumen untuk mengenang istrinya Raffles, dulu meninggal karena wabah malaria tahun 1814 meninggalnya. Lalu di belakangnya lagi ada Danau Gunting dan di sampingnya Istana Bogor. Jadi kalau ke istana bisa lewat jalan sini. Juga di kiri ada White Store tempat jual merchandise-nya. Di kiri sini ada dua bangunan peninggalan Belanda yang catnya putih. Untuk yang di kiri pertama ini tempat kerjanya, namanya Trup Laboratorium. Merupakan salah satu laboratorium tertua yang ada di Indonesia dan masih bisa dipakai hingga saat ini. Untuk tahun didirikannya dua bangunan ini sama, tahun 1884. Yang depan ini tempat tinggalnya namanya Wisma Tamu Nusa Indah. Nusa Indahnya diambil dari nama bunganya, bunga Nusa Indah, atau biasa disebutnya Hotel Melsior, karena dulunya ini adalah tempat tinggalnya Dr. Melsior Trup, peneliti di laboratorium yang tadi. Totalnya ada 8 kamar di dalam hotelnya. Depan lagi, kanan dan kiri ini koleksinya rotan. Katanya jalan. Siap si paling tahu sejarah. Lalu di samping koleksi rotan, di depan ada taman lagi, namanya Taman Teisman. Teisman ini beliau adalah pendirinya kebun raya Cibodas, sekaligus orang yang menemukan obat malaria pohon kina obatnya. Nah, di depan ini diabadikan juga fotonya, nama lengkapnya Johannes Elias Teisman. Dan di tengah sana ada tugu Teismannya yang warna coklat. Sana itu. Yang di depan lagi kelompok atau koleksinya dari bambu-bambu. Seperti ada bambu kuning atau bambu tropis yang dulu pernah dipakai oleh Indonesia untuk melawan Belanda, bambu runcing, di mana rebungnya atau tunas mudanya bisa tumbuh sekitar 4 meter dalam waktu 2 minggu, bambu kuning ini. Depan lagi ada koleksinya bambu tali, kalau yang di dalam sama depan sana bambu petung yang biasa rebungnya untuk dimasak. Depan lagi di kanan sini yang kecil-kecil bambu hitam, ini untuk angklung atau calung bambunya. Nah, untuk yang depan itu yang di Perboden ada water barrier, itu adalah gerbang belakang atau tampak belakangnya Istana Bogor. Luasnya sendiri 28 hektar, tahun didirikannya 1745 oleh Robert Baron van Imhoff. Nah, ini kalau jalan kaki atau naik sepeda masih boleh, tembusnya ke tempat naik shuttle bus tadi jalannya. Cuman kan kalau dari sini kehalangan gerbang, kalau dari sampingnya itu dari danau namanya Danau Gunting, itu kelihatan jelas istananya dari sana. Lalu di depan ini komplek makam Belandanya, totalnya ada sekitar 37 sampai 38 makamnya, tapi jenazahnya ada 42. Jadi satu makamnya ada yang ditumpuk, ada yang diisi 2 sampai 3 orang. Mereka itu adalah ahli botanikal, pejabat Belanda dan keluarganya yang meninggal rata-rata karena wabah malaria. Dan nisannya juga sebagai penanda, itu makin tinggi nisannya, makin tinggi jabatan yang meninggalnya. Ada orang. Kuburan sampai mau ke situ. Ada wahana juga di dalam. Wahananya. Oh iya. Orang pacaran di situ deh. Caranya di makam ya. Sambet pulang-pulang. Sambet noni Orang Belanda. ketiga deh. Iya, noni Belanda. Kanan sini bambu raksasa asalnya dari Burma Myanmar. Diameternya bisa sampai 25 cm dan tingginya ini bisa sampai 30 meter. Di mana bambunya bisa tumbuh sekitar 20 cm per hari. Dan depan lagi yang kecil-kecil ini bambu lemang atau pembungkus lemang. Jadi total luasnya kebun raya Bogor sama istana tadi kalau keduanya digabungkan itu 115 hektar. 87 hektar kebun raya Bogor dan 28 hektarnya istana Bogor. Dan di kebun raya Bogor selain konservasi tanaman juga ada museum namanya Museum Zoologi, tempat diawetkan hewan-hewan. Untuk salah satu koleksinya yang cukup besar di dalam itu ada kerangka paus biru, di mana paus birunya dulu ditemukan terdampar di pantai Pamengpek Garut dan dibawa ke sininya pakai kereta batu bara, lamanya 44 hari tahun 1916.
Ya, tapi sisa kerangkanya saja karena daging dan isian lainnya membusuk di jalan. Tapi panjang kerangkanya setelah disusun menjadi bentuk paus kurang lebih 27 meter panjangnya. Nah, untuk akses ke museumnya bisa lewat jalan yang sebelah kanan sini atau di antara dua bangunan putih tadi yang di depan belok kanan. Ya, selain kerangka paus biru masih banyak hewan lainnya juga seperti family-nya primata, reptil, kupu-kupu, ikan, burung, badak, harimau. Masih banyak hewan lainnya. Kita telah sampai kembali di shelter utama kita, tandanya triknya telah selesai. Jadi mohon dilihat lagi barang-barang bawaannya, takut ada yang tertinggal. Hati-hati dalam langkah turun semuanya. Selamat siang, selamat berlibur, dan terima kasih telah memakai shelter. Oke, dilihat lagi ya barang bawaannya, takut ada yang tertinggal. Terima kasih semuanya. Yes. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Saya guys sekitar 30 menitan. Iya? Yes. Ayo.